Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz, kaifa halukum? Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan Ustaz berharap ya kepada kalian untuk betul-betul ya bisa mendengarkan, mau mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Ya. Dan Ustadz berharap ya kepada kalian untuk tidak ada yang berbicara. Ya, karena mengganggu Ustadz juga dan juga mengganggu teman-teman yang lainnya. Ya. Bisa kan anak-anak Ustadz? Bisa? Iya. Bisa Ustadz ya. Ya, jadi Ustadz berharap jangan ada yang berisik. Ya, mau mendengarkan ya apa yang Ustadz sampaikan. Pembahasan kita pada hari ini adalah berkenaan tentang bab sifat sholat. Ya, jadi di sini mungkin Ustadz tidak menerjemahkan satu persatu. Ya, Ustadz hanya memberikan penjelasan saja dari sifat sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, di dalam mengerjakan sholat kita wajib ya wajib untuk menghadap kiblat. Ya, wajib menghadap kiblat baik sholat wajib maupun sholat sunat. Karena menghadap kiblat ini rukun sholat. Ya, wajib menghadap kiblat. Kecuali ya dikecualikan bagi orang yang sholat dengan sholat khauf, yaitu sholat dalam keadaan perang yang berkecamuk. Ini dibolehkan dia sholat tidak menghadap kiblat. Dia sholat dalam keadaan menghadap ke arah musuh. Ya, selain daripada itu, ya, maka kita tidak boleh ya sholat tidak menghadap kiblat. Ya, begitu juga bagi ya boleh juga bagi orang yang sakit. Ya, sakit dia tidak mampu untuk menghadap kiblat atau orang yang sedang dalam perjalanan misalkan di pesawat ya, di pesawat. Banyak kali mitos. Iya, maka dia boleh tidak menghadap kiblat. Akan tetapi untuk sholat wajib, ya untuk sholat wajib itu sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk sholat di mana? Di pesawat, di mobil, itu tidak boleh. Kecuali kalau kita takut waktunya habis. Ya, waktunya habis, maka perbolehkan bagi kita untuk mengerjakan sholatnya itu di mobil ya atau di kapal ya
atau di pesawat. Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, ketika kita mengerjakan sholat, wajib kita sholat itu dalam keadaan berdiri. Tidak boleh duduk. Karena kalau kita sholat dalam keadaan duduk, maka tidak sah sholat kita. Ya, tidak sah sholat kita. Ketika kita memang mampu untuk berdiri. Kita mampu untuk berdiri, namun kita tidak berdiri dalam sholat. Maka ini ya tidak diperbolehkan. Ya, kecuali bagi orang yang sakit, maka dia boleh untuk sholat untuk duduk, ya. 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 Ya, bagi orang yang duduk, ya, ada. Ya. Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, ya, jadi kalau sakit, ya, maka dia boleh untuk sholat duduk. Ya, tapi kalau dia mampu untuk sholat berdiri, maka dia wajib untuk sholat berdiri. Ya. Nah, untuk sholat sunnah, ya, maka itu boleh ya untuk sholat dia duduk ketika dia malas misalkan. Untuk sholat sunnah itu dia boleh untuk duduk. Tapi untuk sholat wajib itu tidak sah sholat kita kalau kita dalam keadaan duduk ketika kita mampu. Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, kita mengerjakan sholat dan dianjurkan bagi kita untuk berdiri khususnya ketika kita dalam sholat berjamaah, ketika kita melihat imam, ya, dia sudah beranjak menuju ke tempat sholatnya, kita lihat imam, maka pada saat itu hendaknya kita berdiri. Ya, meskipun di dalam kitab ini disebutkan kita dianjurkan berdiri ketika kita mendengar perkataan muazin yang qomat, ya, mengumandangkan iqamah ketika dalam menyebutkan kalimat qad qamatis shalah. Qad, maka pada saat itu kita berdiri. Ya, akan tetapi disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa makmum itu berdiri ketika kita melihat imam. Ya, ketika kita telah melihat imam, khususnya ketika dia sudah menuju ke tempat sholat. Ya, kita berdiri. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, bahwa ketika kita sholat berjamaah, maka wajib bagi kita untuk merapatkan saf dan meluruskan saf. Dan jangan ada celah. Ya, jangan ada celah. Terkecuali di masa-masa pandemi ini. Maka diperbolehkan bagi kita untuk membuat jarak. Ya, diperbolehkan bagi kita untuk membuat jarak karena ini penyelamatan untuk diri itu lebih diutamakan. Dan bagi seseorang yang memang dia khawatir, ya, misalkan terkena virus corona, terlebih lagi di masjid-masjid itu tidaklah membuat jarak, maka diperbolehkan baginya untuk mengerjakan sholat wajib itu di rumah. Ya, boleh untuk mengerjakan sholat wajib itu di rumah. Ya, karena ada keringanan. Nah, ketika kita mengerjakan sholat, maka yang pertama sekali yang kita lakukan adalah di sini sebutkan kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, dan sebelumnya itu kita menghadirkan niat. Ya, menghadirkan niat apa yang kita ingin mengerjakan sholat apa? Ya, sholat zuhur ataukah sholat sunnah, ya. Jadi
harus dihadirkan. Artinya minimal kita tahu apa yang kita mau kerjakan dari sholat itu. Kalau kita sudah mengetahuinya, artinya yang mau kita kerjakan itu adalah sholat zuhur, maka sesungguhnya itu sudah hadir niat kita. Ya, tapi kalau kita tidak tahu sholat apa yang akan kita kerjakan, maka ini tidak hadir niat itu. Kita nggak tahu ini sholat apa yang mau dikerjakan. Sholat zuhur atau sholat asar ini menunjukkan tidak ada niat pada dirinya. Dan orang yang tidak ada niat, tidak menghadirkan niat di dalam sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Atau dia menghadirkan niat itu ketika sudah di tengah-tengah sholat. Dia hadirkan, nah ini tidak sah. Menghadirkan niat itu adalah sebelum takbir. Ya, sebelum mengucapkan Allahu Akbar. Jadi minimal kita tahu sholat apa yang kita kerjakan. Sholat qobliyah zuhur atau sholat wajib, ya sholat wajib, ya sholat zuhur. Nah itu tahunya kita ya terhadap sholat itu. Maka ini menunjukkan bahwa telah hadirnya niat kita. Ya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, mengucapkan Allahu Akbar dengan sambil mengangkat tangan kita. Ya, mengangkat tangan kita dengan setinggi kedua pundak kita. Setinggi kedua pundak kita, setinggi pundak kita. Dan boleh ya, dan boleh sekali-sekali ya, karena terkadang juga Nabi SAW mengangkat tangannya itu sampai telinganya. Dan ini disebutkan di dalam hadis. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan takbir, ya, mengucapkan takbir itu boleh. Ya, dijelaskan di dalam hadis, diajarkan oleh Nabi SAW, mengucapkan takbir itu ya sambil mengangkat kedua tangan kita setinggi pundak kita. Itu bisa kita mengucapkan takbirnya itu Allahu Akbar, baru kita angkat kedua tangan kita, ya, jari kita. Ya. Bisa juga yang kedua adalah ya bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada hadisnya, yaitu dengan kita terlebih dahulu mengangkat kedua tangan kita. Baru setelah itu kita mengucapkan takbir. Nah, tiga macam ini diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, yang pertama adalah mengucapkan takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat kedua tangan kita setinggi pundak. Ya, kemudian cara yang kedua bersamaan. Kita angkat tangan kita dengan mengucapkan Allahu Akbar. Atau yang ketiga adalah kita angkat dahulu tangan kita, baru kita mengucapkan takbir. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita membacakan doa istiftah. Ya, doa istiftah. Ya, di sini sebutkan doanya adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, sampai situ. Atau wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya, sampai selesai. Ya, dan juga ada boleh juga yang lainnya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya, jadi boleh salah satu di antara doa-doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, dan jangan digabungkan. Ya, seluruh doa istiftah yang diajarkan Nabi SAW itu jangan digabungkan. Ya, seluruhnya atau dua. Ya, ada dua doa istiftah itu digabungkan menjadi satu. Ini jangan. Kalau kita ingin mengerjakan, kerjakan salah satu. Ya, satu saja di antara doa-doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, bagi imam,
ketika dia menjadi imam, maka hendaknya dia memperdengarkan bacaannya, ya, bacaan Al-Fatihah dan surahnya. Itu pada 2 rakaat yang pertama. Ya, 2 rakaat yang pertama itu pada salat maghrib, isya dan juga subuh. Untuk rakaat yang ketiga, ya, untuk maghrib, ya, dan begitu juga 3 dan keempat salat isya itu disirkan. Ya. Sedangkan salat zuhur dan salat asar, maka rakaat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu disirkan, tidak dikeraskan. Nah, kemudian ketika kita sholat, hendaknya ya kita bersedekap. Ya, bersedekap dengan meletakkan tangan kiri di atasnya itu adalah tangan kanan. Ya. Bisa ya dengan kita memegangnya, dan juga bisa dengan kita meletakkannya. Ya, kita letakkan itu di dada. Yang dimaksud dengan di dada itu adalah kita bersedekap ya setinggi, ya, yang paling tinggi itu adalah setinggi puting dari puting kita. Itu yang paling tinggi. Tidak boleh di atas ya puting, ya, tidak boleh di atas puting kita. Jadi di atas dada itu adalah di paling tinggi itu adalah pas di puting kita atau di bawahnya. Ya, ya, artinya di bagian perut itu boleh, yang penting di atas pusar. Ya, di atas pusar. Walaupun di dalam kitab ini disebutkan bersedekap itu di bawah di bawah pusar. Akan tetapi hadisnya lemah. Yang benar itu adalah hadisnya bahwasanya Nabi SAW itu ketika bersedekap dia bersedekap di dada. Yang dimaksud di dada ini adalah ya dia meletakkannya itu ketika bersedekap di atas pusar. Ya, di atas pusar. Ya, artinya yang paling tinggi adalah pas di bagian putingnya. Itu yang paling tertinggi ketika bersedekap. Nah, kemudian ketika kita sholat maka kita ya melihat ke tempat sujud kita. Ya, melihat ke tempat sujud kita. Dan sebelum kita membaca Al-Fatihah maka kita membaca doa istiftah tadi ya. Membaca doa istiftah. Ya, di sini disebutkan doa istiftahnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitah. Ya. Kemudian sebelum kita membaca basmalah Al-Fatihah maka dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih. Kemudian membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim secara sir, tidak dikeraskan. Dan boleh dikeraskan. Karena di Indonesia ini kan bermazhab Syafi'i. Ya, untuk mengucapkan basmalah bagi imam maka itu dikeraskan, itu boleh. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu menjaharkan, dan juga sebagian sahabat ada yang mengeraskan basmalah, itu boleh. Akan tetapi umumnya
bacaan Al-Fatihah Nabi SAW ketika menjadi imam, umumnya itu bacaan basmalahnya itu disirkan. Ya, disirkan. Dan di dalam kitab ini menyebutkan bahwa basmalah tidak masuk di dalam surah Al-Fatihah. Akan tetapi di dalam sebuah riwayat hadis ada menyebutkan bahwa basmalah termasuk Al-Fatihah. Dan Ustaz lebih meyakini kepada riwayat ini yang menyebutkan bahwa basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, kemudian membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Ya. Dan dianjurkan ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, bagi imam hendaknya jangan menyambung antara satu ayat dengan ayat lainnya. Ya. Artinya setiap berhenti setiap per ayat hendaknya berhenti. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya berhenti. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, berhenti. Nah, inilah yang dianjurkan secara sunnah. Ya. Nah, kemudian ketika mengucapkan amin, ya, imam dan makmum itu membacanya dengan dikeraskan. Dan bagi makmum hendaknya jangan ketika mengucapkan amin itu mendahului imam. Ya, mendahului imam. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan amin bersama dengan imam dan bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ini akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika di waktu subuh, maka dianjurkan bagi kita membaca surah-surah yang panjang, ya, tiwalul mufassal. Ya, dianjurkan pada sholat subuh karena bacaan Quran kita pada sholat subuh itu masyhuda, dipersaksikan oleh malaikat. Ya, kemudian pada sholat maghrib kita membaca suratnya, ya, itu adalah surat-surat yang pendek. Jadi setelah membaca Al-Fatihah hendaknya kita membaca surah. Untuk sholat subuh membacanya surat-surat yang mufassal, tiwalul mufassal, yang panjang. Sedangkan sholat maghrib itu adalah yang ringkas, surat-surat yang pendek. Sedangkan yang tersisa dari sholat yang lain itu adalah pertengahan. Ya, pertengahan. Kemudian selanjutnya, di dalam mengerjakan sholat, hendaknya kita membaca surah-surah. Ya, membaca Al-Fatihah, begitu juga surah-surah Al-Fatihah. Hendaknya ya bacaan itu dari mushafnya Utsman bin Affan. Tidak boleh keluar dari mushaf Utsman bin Affan. Ini dia. Ya. Dan ketika kita membaca surah, maka dianjurkan kita membaca surah di dalam solat kita itu pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan rakaat yang ketiga dan juga yang keempat itu tidak membacanya. Namun kalau kita membacanya itu boleh. Dan juga disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW juga membaca surah di rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat. Ini boleh. Dan kalau kita mengamalkannya, ya ini diperbolehkan dan juga ya kita mendapatkan pahala. Tapi yang sangat ditekankan sekali itu adalah pada rakaat yang pertama dan juga rakaat yang kedua. Nah, kemudian kita ruku. Ya, ruku dengan mengangkat tangan kita dengan mengucapkan takbir
kita letakkan tangan kita pada kedua lutut kita. Dan kita luruskan punggung kita sembari kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim, dan banyak doa-doa yang lainnya dari doa-doa ruku. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika ya Allahumma ighfirli. Bisa juga subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ya, atau subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya, banyak ya bacaan-bacaan doa di waktu ruku yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian kita mengangkat kepala kita bangkit, ya, ya, menuju i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dan kita membaca doa Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'da. Ya, ini ketika i'tidal. Ya, jam berapa? Sampai jam berapa ini? Hah? Iya. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita menuju sujud ya. Kita sujud. Ya. Ketika sujud, kita meletakkan tangan kita lebih dahulu, baru lutut kita. Akan tetapi memang ini menjadi perselisihan di antara ulama. Ya. Di sini disebutkan kalau dalam tulisan ini, kitab ini menyebutkan lutut dulu baru tangan. Akan tetapi yang Ustaz yakini sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika sujud kita meletakkan tangan dahulu baru kemudian lutut. Ya, nah ketika kita sujud maka hendaknya kita ya letakkan 7 bagian anggota badan ya ketika kita sujud ya ke tanah ya ke lantai, yaitu kedua kaki, kedua lutut, ya, kedua tangan, kemudian kita letakkan juga ya ke lantai yaitu dahi kita, dan juga ya adalah hidung kita, dan ini yang banyak terluput. Ya, dia ketika sujud itu tidak menempelkan hidung dia ke tempat sujudnya. Nah, ini termasuk salah satu kesalahan. Ya. Kemudian selanjutnya ketika dia sujud, dia membaca doa subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la. Nah, kemudian dia bangkit dari sujudnya mengucapkan Allahu Akbar, ya, dia duduk dengan duduk iftirash sembari dengan mengucapkan rabbighfirli. Ya, boleh lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali atau sebanyak-banyaknya. Ya, seperti halnya lamanya seperti sujud, i'tidal dan ruku. Ya, ya Rabbighfirli, atau bacaan yang lainnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kemudian dia takbir lagi sujud yang kedua seperti halnya yang pertama. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah nanti ke depan kita akan lanjutkan kembali ya, masih di dalam pembahasan berkenaan tentang sifat salat, ya, sifat salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini saja anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai pembahasan kita. Ya, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.